semuanya, perkenalkan nama saya Francis Muratnawan Simanjuntak dengan NIM 21030201 dari program studi manajemen sumber daya perairan Fakultas Pertanian dari kelas MSPA. Jadi dalam video ini saya ingin memaparkan hasil identifikasi praktikum laboratorium ichtyologi dengan judul Linea lateralis, perhitungan sisik dan morfometrik pada ikan mujair atau dengan nama latin Oreochromis mozambicus. Jadi linea lateralis itu adalah suatu garis pada ikan yang dibentuk oleh pori. Linea lateralis ini terdapat pada ikan yang bersisik maupun yang tidak bersisik. Bentuk dan jumlah sisik yang membentuk linea lateralis ini juga bervariasi. Nah, masuk ke dalam susunan linea lateralis. Jadi ini adalah ikan praktek saya, ikan mujair atau dengan nama latin Oreochromis mozambicus. Nah, susunan linea lateralis pada ikan ini itu termasuk dalam lengkap tetapi tidak sempurna. Nah, kenapa dibilang lengkap tetapi tidak sempurna? Karena linea lateralis yang terbentuk dari ikan ini tuh dia berupa garis yang tidak saling berhubungan, makanya disebut dengan lengkap tetapi tidak sempurna. Nah, di sini dia ada garis di atas, lalu di tengah juga ada garis, tapi dia tidak berhubungan, makanya termasuk ke dalam bentuk tersebut atau susunan tersebut. Nah, masuk ke dalam bentuk linea lateralis. Jadi dalam linea lateralis ini ada 4 bentuk, ya. Yang pertama itu adalah merupakan garis lurus, yang kedua menyerupai garis lurus, yang ketiga garis melengkung ke atas, dan yang keempat itu garis melengkung ke bawah. Jadi pada ikan mujair bentuk linea lateralisnya itu menyerupai garis lurus. Nah, lanjut ke selanjutnya itu yaitu jumlah baris linea lateralis. Nah, pada ikan praktikum saya yaitu ikan mujair, jumlah baris pada linea lateralis itu ada 2 baris. 1 baris di atas dan 1 baris itu di tengah. Nah, makanya dia termasuk ke dalam jumlah baris yang termasuk di dalam 2 baris. Masuk ke dalam perhitungan jumlah sisik. Jadi saya sudah melakukan identifikasi pada ikan saya dan didapatkan hasil. Yang pertama itu jumlah sisik di depan sirip punggung. Jumlah sisik di depan sirip punggung itu saya dapatkan data, atau setelah saya identifikasi saya dapatkan hasil itu ada 13 sisik, ada 1 sisinya. Nah, ikan mujair ini mempunyai 2 sisi, jadi dikalikan 2, jadi total keseluruhannya itu ada 26 sisik untuk jumlah sisik di depan sirip punggung. Selanjutnya jumlah sisik pipi. Jadi sisik pipi itu diperoleh itu caranya itu dari mata ditarik garis sampai ke pre-operculum sampai sini. Jadi dihitung pada garis tersebut, yang termasuk dalam garis itu sisiknya dihitung. Jadi setelah saya identifikasi, saya dapatkan hasil dan saya hitung jumlah sisik pipi pada ikan mujair ini tuh ada 5 pada 1 sisinya, lalu saya kalikan 2 menjadi 10 totalnya. Selanjutnya itu jumlah sisik di sekeliling badan. Nah, jumlah sisik di sekeliling badan itu diperoleh itu dari garis lurus sekeliling badan yang tepat di depan sirip punggung, tarik garis lurus sampai ke bawah. Nah, yang termasuk dalam garis itu ada sisik-sisiknya itu dihitung gitu. Nah, setelah saya hitung, saya dapatkan data itu 22 jumlahnya untuk jumlah sisik di sekeliling badan pada 1 sisi ikan ini. Baru saya kalikan 2, jadi total keseluruhannya itu ada 44 sisik. Nah, selanjutnya itu jumlah sisik pada batang ekor. Nah, jumlah sisik pada batang ekor itu ditarik garis yang diperoleh itu garis yang mengelilingi batang ekor ke sini. Saya dapatkan setelah saya identifikasi, saya dapatkan hasil untuk batang ekor ini ada 7 sisik pada 1 sisinya. Lalu saya kalikan 2 menjadi totalnya 14 sisik pada batang ekor tersebut. Selanjutnya itu jumlah sisik pada garis rusuk. Nah, jadi garis rusuk itu dimulai dari
lengkung babi ini, tarik sampai ke permulaan ini, permulaan pangkal ekor maksud saya, dari sini. Nah, dari garis tersebut dihitung sisiknya. Setelah saya identifikasi, saya dapatkan hasil atau saya dapatkan data, itu totalnya itu 31 sisik pada satu sisi ini. Nah, jadi saya kalikan 2 jadi 62 totalnya, 62 sisik pada garis rusuk. Nah, yang selanjutnya itu jumlah sisik di atas dan di bawah garis rusuk. Untuk jumlah sisik di atas dan di bawah garis rusuk, saya dapatkan data setelah saya melakukan identifikasi. Saya dapatkan data untuk jumlah sisik di atas garis rusuk itu berjumlah 9 sisik, dan untuk jumlah sisik di bawah garis rusuk itu berjumlah 7 sisik. Nah, selanjutnya masuk ke dalam ukuran morfometrik pada ikan mujair. Yang pertama itu ada panjang baku atau dengan disimbolkan dengan SL, panjang baku SL. Jadi dari hasil identifikasi yang saya lakukan pada ikan ini, panjang bakunya itu saya dapatkan dengan ukuran 25,5 cm. Jadi panjang baku itu jarak garis lurus yang diukur dari ujung hidung sampai ke dasar sirip ekor. Nah, selanjutnya itu adalah panjang total. Panjang total ini jarak garis lurus yang diukur dari ujung hidung sampai ke ujung sirip ekor. Jadi lebih panjang lagi. Dari hasil identifikasi saya mendapatkan hasil atau saya mendapatkan data itu panjang totalnya itu atau TL itu saya dapatkan hasil itu 30 cm untuk ikan ini yang saya lakukan praktek ini. Baik, selanjutnya itu ada panjang kepala. Panjang kepala itu adalah jarak antara ujung hidung sampai ke bagian belakang keping kutub insang. Nah, jadi setelah saya lakukan identifikasi, saya ukur, saya dapatkan hasil untuk panjang kepala ini itu panjang kepalanya itu adalah 8 cm. Selanjutnya itu tinggi badan. Jadi tinggi badan ini cara mengukurnya itu jarak garis lurus yang diukur vertikal pada bagian tertinggi. Nah, pada bagian ikan ini, pada bagian tertingginya itu ada ini, dimulai dari sirip punggung ini. Nah, saya lakukan identifikasi. Setelah saya lakukan identifikasi, saya lakukan pengukuran, saya dapatkan hasil untuk tinggi badan ini, dapatkan hasil yaitu 11,5 cm. Nah, selanjutnya itu ada lebar mata. Lebar mata itu panjang garis tengah bola mata yang diukur dari pinggir rongga mata. Pinggir rongga mata diukur. Nah, setelah saya identifikasi pada ikan ini, saya dapatkan hasil untuk lebar mata itu ada di angka 1,5 cm. Nah, selanjutnya itu ada panjang sirip dada. Nah, jadi caranya itu panjang sirip dada itu diukur dari bagian dasar sampai ke puncak. Ini bagian dasar sampai ke puncak. Nah, setelah saya lakukan identifikasi pada ikan ini, saya mendapatkan hasil untuk panjang sirip dada itu ada di angka 7,5 cm. Selanjutnya itu panjang jari-jari keras sirip bubur atau yang disimbolkan dengan AL. Nah, jadi cara mengukurnya itu sirip bubur, jari-jari keras sirip bubur. Jarak garis yang diukur dari dasar sirip bubur. Ini saya banding dulu nih, ini udah kaku. Nah, dari dasar ini diukur, nah sampai ke ujungnya, panjang gitu. Dari hasil identifikasi saya pada ikan ini, terutama pada panjang sirip bubur ini, saya dapatkan hasil yaitu dengan panjang 3 cm untuk panjang jari-jari keras sirip bubur. Selanjutnya panjang sirip perut. Nah, sirip perut, panjang sirip perut itu jarak garis lurus dari dasar sirip perut, sampai ke bagian puncaknya, Setelah saya lakukan identifikasi, saya mendapatkan hasil untuk panjang sirip perut itu ada di angka 3,5 cm. Nah,
Selanjutnya itu lebar interorbital, itu jarak antara pinggir atas kedua mata. Dari hasil identifikasi saya pada lebar interorbital ini, saya mendapatkan hasil yaitu dengan panjang 1,5 cm. Maksud saya lebar yaitu 1,5 cm. Selanjutnya itu panjang ruang interorbital, yaitu jarak antara ujung depan kuduk sampai dengan pertengahan lubang hidung. Nah, jadi saya dapatkan data, atau setelah saya identifikasi pada ikan ini, saya dapatkan hasil itu di angka 1,5 cm. Selanjutnya itu ada panjang kuduk, jarak antara ujung belakang dan ujung depan kuduk. Pada hasil identifikasi saya, panjang kuduknya itu ada di angka 2,5 cm. Yang terakhir itu panjang hidung. Jadi panjang hidung itu jarak antara bagian muka hidung sampai ke rongga mata. Setelah saya lakukan identifikasi, saya lakukan perhitungan dan pengukuran, saya mendapatkan hasil yaitu dengan panjang 3 cm. Nah, sampai di situ untuk hasil identifikasi mengenai judul praktikum pada saat ini, yaitu mengenai linea lateralis, perhitungan sisik dan morfometrik pada ikan mujair atau dengan nama latin Oreochromis mozambicus. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah kata ataupun salah penyampaian dalam video praktikum saya ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.